Halo, selamat datang di Yu dan Rajek. Episode keempat. Aku harap kamu tidak akan menyesal karena sudah mengusirku dari rumah ini, Taehyung. Taehyung benar-benar tidak menyangka kalau wanita yang sudah dia nikahi selama 3 tahun terakhir memilih sikap yang buruk dan tidak mencintai dirinya dengan benar-benar. Bukannya menyesal karena sudah ketahuan selingkuh, dia malah bersikap angkuh dan merasa bangga telah berselingkuh dengan suami sahabatnya. Taehyung merasa keputusan untuk mengusirnya adalah keputusan yang tepat, dan menceraikannya adalah hal yang paling pasti yang akan dirinya lakukan. "In, aku mohon berhentilah," teriaknya di dalam mobil. "Aku mohon, tolong beri aku satu kesempatan. Aku berjanji tidak akan melakukan ini lagi, Yen." Jimin menyelip mobilmu hingga kamu berusaha melanjutkan mobilmu dengan kecepatan tinggi. Apa yang dia lakukan? Dia bisa celaka jika melaju mobilnya dengan sangat cepat. Baru saja Jimin mengatakan kalau kamu akan celaka kalau melajukan mobilmu dengan kecepatan tinggi. Mobilmu pun hilang kendali dan terjadi kecelakaan. "Tidak!" teriak Jimin saat melihat mobilmu kecelakaan. Mobilmu hilang kendali hingga menyebabkan mobilmu kecelakaan dan juga mobilmu terguling-guling beberapa kali. Jimin turun dari mobilnya dan langsung berlari ke mobilmu. Dengan panik, Jimin langsung mengeluarkanmu dari mobil. Kondisimu cukup parah, kepalamu, wajahmu dipenuhi dengan darah, dan kamu juga kehilangan kesadaranmu. Ani sayang menepuk pipi. Kecelakaanmu membuat orang tuamu sangat syok karena saat menerima kabar kalau putrinya mengalami kecelakaan yang cukup parah. Hanya kedua belah pihak keluarga yang baru tahu soal kecelakaanmu itu. Taehyung maupun Sonya belum mengetahuinya. "Jimin kemana sih? Kenapa dia tidak mengangkat teleponku? Apa dia sedang sibuk? Atau bagaimana kalau aku ke kantornya saja?" Sonya berusaha menghubungi Jimin supaya dia bisa meminta tempat tinggal pada Jimin. Karena kini Sonya tidak memiliki tempat tinggal lagi setelah Taehyung mengusirnya. Harapannya kini adalah Jimin. Jimin suami sahabatnya sendiri. "Oke, aku harus ke kantornya Jimin. Dia pasti akan senang kalau aku ke kantornya." "Jimin, bagaimana keadaannya, En?" tanya omamu khawatir. "Dokter masih meriksanya, Oma," ucap Jimin sambil menangis. "Pak, putri kita, Pak. Hik hik hik," menangis. "Jimin, sana bersihkan darah dulu di wajahmu." "Ani, Oma, Jimin ingin menunggu dokter keluar dulu." "Jimin, yang omamu katakan benar. Bersihkan darah di tubuhmu dulu. Kami ada di sini." "Baiklah, Pak." teriaknya sambil memukul kaca yang ada di depannya. "Hik hik," mengacak rambutnya. "Bagaimana bisa aku mengkhianati istriku sendiri seperti ini? Kenapa semua ini bisa terjadi?" 2 tahun sebelumnya, hari di mana kamu dan Sonya berlibur ke sebuah pulau yang cukup indah bersama dengan suami kalian masing-masing. Hari itu adalah hari 4 tahun kamu menikah dengan Jimin, dan kalian merayakan hari kebahagiaan kamu itu bersama dengan Sonya dan suaminya. Dan di hari itu Jimin juga
Sonya memang menyukai apapun yang kamu miliki. Jadi tidak heran juga kalau dirinya juga menyukai suamimu meskipun dirinya juga memiliki suami sendiri. Yang memulainya adalah Sonya. Sonya mencoba menggoda suamimu terlebih dahulu hingga membuat mereka terbiasa menghabiskan waktu bersama. Taeyong sudah mengetahuinya sejak lama, namun dirinya tetap diam. Maksud kalian, direktur belum kembali sejak dari tadi? Bagaimana dokter? Kami baik-baik saja? Iya, pasien sudah melewati masa kritisnya. Namun ada beberapa bagian luka yang cukup parah yang pasien dapatkan. Mungkin saja dirinya akan kehilangan ingatan dan juga penglihatannya. Annie shock dan hampir pingsan. Ternyata Jimmy mendengar apa yang dokter katakan soal kondisimu. Hatinya sangat terpukul dan merasa kalau dirinya adalah penyebab kecelakaanmu terjadi. Dokter, tolong lakukan sesuatu. Putri kamu pasti bisa melihat kan? Ini baru dugaan saja kan? Orang tuamu dan orang tua Jimin terlihat sangat khawatir, apalagi setelah mendengar kondisimu yang mungkin akan kehilangan penglihatanmu. Mengalami kecelakaan? Taeyong baru tahu tentang kecelakaanmu pada malam hari. Itu pun dirinya melihat berita di televisi yang memberitakan kecelakaanmu. Di saat dirinya hendak keluar untuk ke rumah sakit, dirinya dihentikan oleh Sonya yang baru tiba di halaman. Taeyong mengabaikan Sonya dan buru-buru pergi ke rumah sakit. Sonya kembali ke rumah Taeyong saat dirinya tidak bisa menghubungi Jimin seharian ini. Dirinya tidak tahu harus kemana, makanya dengan wajah tebalnya dirinya kembali ke rumah Taeyong dan dia berpikir Taeyong akan peduli. Namun ternyata dirinya salah, jangankan kasihan melihatnya saja tidak tadi. Taeyong benar-benar sudah tidak pedulikan Sonya lagi.